Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makan ikan bakar di warungnya Pak Ian. Apa kabar hadirin sekalian? Alhamdulillah. Biar kompak, gimana kalau cara jawabnya seperti ini? Alhamdulillah, cinta Nabi sepenuh hati. Bisa? Oke, ya. Apa kabar dari semuanya? Alhamdulillah, sepenuh hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit tentang kepemimpinan seorang Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya akan memulai dari sebuah penelitian yang sangat menarik yang sudah dilakukan oleh seorang profesor dari Amerika bernama Jules Masserman. Jules ini membuat sebuah penelitian tentang pemimpin. Salah satu kriterianya bahwa pemimpin harus lahir dari sebuah proses yang benar, proses yang panjang, proses yang baik. Artinya bukan dari proses karbitan seperti yang terjadi di sebuah negeri di tetangganya Konoha, ya, di Kuntala atau Madangkara. Ada pemimpin yang tiba-tiba muncul dan menjadi sosok penting di negeri tersebut. Singkat ceritanya, Masserman ini membuat sebuah kesimpulan yang sangat menarik sekaligus mungkin kontroversi. Kenapa? Karena secara meyakinkan Masserman ini menyebutkan bahwa tokoh dalam sejarah yang paling ideal, yang paling layak untuk dicontoh adalah Muhammad. Ini dikutip di majalah Times tahun 1974. Ini menjadi cambukan bagi kita semuanya. Bayangkan orang yang non-muslim hanya berdasarkan fakta, hanya berdasarkan data, dengan meyakinkan, dengan berani dia menyebut Muhammad sebagai panutan dalam memimpin. Tentu kita sebagai seorang muslim dengan sudut pandang akidah tentu harus yakin 100% bahwa Nabi lah satu-satunya tauladan dalam hal kepemimpinan. Berikutnya, Masserman ataupun tokoh-tokoh non-muslim lainnya bisa jadi dia tidak memahami kunci-kuncinya, kais atau rahasia yang membuat seorang nabi itu sukses dalam hal memimpin. Nah, mari kita bahas apa saja sih kunci ataupun rahasia seorang Nabi Muhammad itu bisa sukses dalam hal memimpin. Yang pertama, hadirin sekalian, Nabi Muhammad adalah pemimpin, tidak hanya memimpin spiritual atau zaim ruhi, tapi juga pemimpin dalam hal politik atau zaim siasah. Nabi Muhammad menjadi nabi itu ketika mendapat wahyu yang pertama di Gua Hiro. Beliau kemudian bertugas untuk menyampaikan risalahnya, mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa. Berikutnya ada peristiwa yang namanya Bai'ah Aqabah yang kedua. Nah, di sanalah Nabi Muhammad kemudian bertambah statusnya menjadi seorang pemimpin politik, pemimpin kepala negara. Maka sejak saat itu tugas Nabi tidak hanya menyampaikan, mengajak orang atau manusia untuk beriman atau bertakwa, tapi juga beliau bertugas untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam sistem kenegaraan. Ya, ini yang menjadi landasan, ya. Bahkan Syekh Taqi An-Nabhani di kitab Saksiyahnya menjelaskan bahwa Nabi bertugas menjadi risalah sekaligus menjadi penerap, ya. Wa ankum bayan bima anzalallahu, hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Ini adalah ayat-ayat politik, ini adalah ayat siasah. Dan ini Bapak Ibu semuanya
yang menjadikan seorang Michael Hart, ya, penulis terkenal yang menulis sebuah buku berjudul 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah. Secara mengejutkan, Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad di ranking 1, mengalahkan seluruh tokoh yang pernah ada. Ini menjadi kontroversi, perdebatan yang tidak ada henti-hentinya. Tapi Michael Hart punya argumentasi tersendiri. Apa itu? Michael Hart menjelaskan bahwa jika kebanyakan pemimpin dunia hanya sukses di salah satu bidang saja, contoh di bidang ruhiyah, seperti dia menulis ada Buddha, ada Yesus, ya, Confucius dan lain sebagainya, atau hanya sukses di bidang kenegaraan atau militer, ada Napoleon, ada Alexander Agung, ada George Washington dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, seorang Muhammad katanya beliau sukses di dua sisi itu, di sisi ruhiyahnya dan sisi dunianya. Nah, artinya apa? Artinya Nabi Muhammad itu mencontohkan segala hal bagi kita. Nah, berikutnya kata Michael Hart, jika kebanyakan tokoh itu lahir dari sebuah peradaban yang besar, nah Nabi Muhammad justru lahir dari peradaban yang rendah, jahiliyah. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad itu adalah peletak dasar lahirnya peradaban yang besar, yang mulia, yang mengakar, berpengaruh hingga hari ini. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi jangankan mengurus negara, seorang suami ketika mengurus keluarganya kan harus kafah, betul tidak? Betul, ya. Contoh, bisa dibayangkan ada seorang suami yang hanya mengajarkan, mendidik istrinya atau anak-anaknya di sisi ruhiyahnya, sholatnya, zakatnya, atau puasanya, tapi dia abai dalam hal ekonominya. Dia juga mungkin kaku, tidak romantis. Nah, itu tidak boleh, harusnya harus kafah, ya. Nah, apakah Bapak Ibu di sini, Bapak-bapak sudah melaksanakan romantis dengan istri-istrinya? Sudah, benar, Ibu, benar? Ya, itu harus, ya, penting, ya. Saya jarang ngobrol, saya jarang tampil kayak gini, jarang. Tapi untuk masalah romantisasi, insya Allah saya sudah usahakan, ya. Silakan tanya kepada istri saya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kunci yang kedua, Nabi Muhammad itu ketika menjadi kepala negara, beliau menerapkan Islam secara kafah atau total atau sempurna, ya. Al-Baqarah 208, Imam Al-Suyuti menjelaskan ayat ini bahwa Allah sudah memerintahkan kepada siapapun, termasuk pemimpin, ketika sudah menjadi seorang muslim, wajib hukumnya menerapkan hukum Islam secara total. Lalu Imam Al-Suyuti menjelaskan kembali, ada frase di lanjutan ayatnya, bahwa barang siapa yang mengabaikan sebagian dan melaksanakan sebagian, maka itu sama dengan mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Sebab turunnya ayat ini, saat itu ada ahli kitab yang bernama Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, mereka sudah masuk Islam, tetapi masih menjalankan sebagian hukum-hukum agama terdahulu. Maka turunlah ayat ini. Artinya apa? Kita atau siapapun termasuk pemimpin tidak boleh, ya, tidak boleh mencampur adukan hukum-hukum Allah dengan hukum-hukum manusia, apalagi menghilangkan secara sepenuhnya. Nah, itu syarat yang kedua adalah beliau menerapkan hukum Islam secara kafah. Berikutnya yang ketiga, ini kunci yang penting juga, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin, beliau tidak berhenti berdakwah. Artinya apa? Beliau terus melanjutkan penyebaran Islam dengan dakwah dan jihad. Ini adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang bervisi tinggi, ya, pemimpin yang punya jangkauan pikiran masa depan yang panjang. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, di tahun ke-7 Hijriah, berarti usia daulah Islam itu baru 7 tahun, masih sangat-sangat muda. Tapi dengan pedenya, tanpa rasa takut, tanpa rasa ciut, Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat
ke negeri yang saat itu sangat besar, Persia di timur dan Romawi di barat. Bayangkan, isinya apa? Isinya luar biasa, mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Ini sebuah hal yang luar biasa. Hari ini apakah ada yang seperti itu? Tidak ada ya. Adapun hari ini para pemimpin muslim mengirimkan surat atau mengadakan pertemuan, isinya bukan itu. Isinya adalah mengajak para investor untuk masuk dan menguasai sumber daya alam di negeri kaum muslim ya. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi siapapun. Tutorial menjadi seorang pemimpin minimal tadi ada 3. Saya ulangi, yang pertama, seorang pemimpin tidak boleh memisahkan antara ruhiyah dengan siasah. Yang kedua, pemimpin harus menjalankan Islam secara total, secara sempurna. Dan yang ketiga, seorang pemimpin tidak boleh berhenti berdakwah. Dakwah yang paling efektif, dakwah yang paling efisien adalah dakwah yang dilakukan oleh sebuah negara ya. Kalau individu, orang per orang, 1 orang, 2 orang masuk Islam. Kalau jamaah mungkin per jamaah. Tapi kalau negara yang berdakwah, satu negeri bisa masuk Islam secara mayoritas ya. Itu yang menjadi kunci kenapa Islam menyebar sampai ke Nusantara, karena ada peran daulah di sana ya. Terakhir, saya kembali mengutip sebuah pernyataan menarik lagi-lagi dari orang barat ya, namanya George Bernard Shaw. Dia seorang penulis dari Irlandia. Dengan berani, dengan percaya diri ya, dan dia mungkin berpikir jernih ya, dia mengatakan kurang lebih seperti ini: jika di masa hari ini, di zaman modern, Muhammad menjadi pemimpin tunggal dunia, maka kata dia, seluruh permasalahan akan selesai dan akan menciptakan kehidupan dunia yang damai dan penuh dengan kebahagiaan. Itu pernyataan dari Bernard Shaw. Lagi-lagi dia hanya melihat dari kacamata fakta atau data. Kita melihatnya lebih dalam dari itu, dari sisi dalil, dari sisi keimanan atau dari sisi akidah. Itu Bapak Ibu semuanya poin singkat ya, tutorial ingin menjadi pemimpin seperti Rasul Muhammad SAW. Sukses dalam memimpin keluarga, sukses dalam memimpin negara. Berikutnya, ini adalah kesimpulan atau penguat ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin yang tidak berhenti menyebarkan cahaya ilahi ke penjuru negeri, ke penjuru bumi. Ya, bukan pemimpin-pemimpin yang sering ingkar janji, bukan pemimpin yang menggadaikan negerinya untuk kepentingan asing, bukan pemimpin yang mengumpulkan orang dengan materi atau kursi atau sama koalisi, atau pemimpin yang tidak punya nyali ya, ketika melihat saudaranya dibantai dengan keji, dia diam tanpa taji. Itu barangkali Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Boleh pantun boleh? Boleh. Ada yang cantik di ujung sana, dialah istri saya yang penuh dengan pesona. Jika ingin menjadi pemimpin yang istimewa, maka terapkan Islam secara sempurna. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Satu pantun lagi terakhir, Pak Ian menikah dengan Bu Esi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.